Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan pantun. Ada Pak Ahmad naik pesawat, tidak lupa kerjakan sholat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salamnya harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan karunia Allah kita sama-sama bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan di kantor Samira, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada sang idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Kalau di Samira Bapak Ibu, kalau ditanya kabarnya, jawabannya dengan doa seperti tadi. Nofri ulangi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Nofri Enisa, Mitra Samira, Sumatera Barat. Izinkan Bapak Ibu 1,5 jam ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu semuanya dalam kajian Baitullah, yakni seminar inspirasi umrohku. Baik Bapak Ibu semuanya, yang Ibu datang silakan ambil tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita yang punya HP, kita silentkan HP kita Bapak Ibu, agar acara kita bisa berjalan dengan nyaman dan khusyuk. Terima kasih Bapak Ibu. Laki-laki. Nanti sekiranya ada hal yang penting, nanti boleh Bapak Ibu angkat teleponnya, tapi di luar ruangan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, agar acara kita berjalan dengan hikmat, berjalan dengan berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita siang hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita kehadiran ibu yang sangat luar biasa. Ia adalah ibu rumah tangga. Beliau adalah salah satu mitra Samira Sumatera Barat. Akan berangkat insya Allah 22 Juli 2026. Kita aminkan, amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita sambut ibu kita dengan tepukan yang meriah, Ibu Ade Suryani MBS. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang sudah memudahkan langkah-langkah kita menuju majelis Baitullah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita bacakan tadi bisa memberikan kita syafaat dan kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu dulu tentang perusahaan kita ya Bapak Ibu. Perusahaan kita bernama PT Samira Ali Wisata, yaitu sebuah perusahaan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji yang berkomitmen untuk melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perusahaan kita ini Bapak Ibu berdiri di tahun 2014 oleh Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro yang sudah mendapat legalitas resmi dari Kemenak RI dengan nomor PPIU 137/2020. Jadi setiap 2016 ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi setiap 5 tahun sekali perusahaan Samira itu akan mendaftarkan kembali izinnya ke Depak, ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan perjalanan ibadah umroh, Bapak Ibu harus memastikan 5P dulu Bapak Ibu dari perusahaan tersebut ya. Yang pertama itu adalah pasti travelnya. Alhamdulillah seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, PT Samira sudah mendapat izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan setiap 5 tahun sekali akan memperpanjang masa izinnya ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pasti jadwalnya. Jadi sebelum kita memberikan jadwal terbang kepada jamaah umroh, itu perusahaan Samira akan membooking dulu Bapak Ibu kepada maskapai. Jadi insya Allah itu pasti terbangnya karena kita sudah booking pesawatnya dulu. Dan yang ketiga itu adalah pasti terbangnya. Jadi untuk awal musim di tahun ini itu Samira akan memberangkatkan jemaahnya di bulan Juni 2026. Yang keempat adalah pasti hotelnya. Pasti hotelnya ini jadi begini Bapak Ibu. Di Samira mempunyai 4 paket ya Bapak Ibu ya. Ada paket ekonomis, paket standar, paket VIP dan paket VVIP. Jadi kita mulai dari sini paket 30 juta itu ada. Itu kita dapat hotel bintang 3 Bapak Ibu. Nah, hotel bintang 3 itu juga nggak jauh-jauh juga dari Masjidil Haram. Itu sekitar 700 meter. Kalau nanti di bintang 4 itu Bapak Ibu cuman 400 meter dari Masjidil Haram. Kalau untuk paket VVIP itu sekitar 45 jutaan. Itu kita dapat paket hotel bintang 5. Itu sekitar 50 meter dari Masjidil Haram. Dengan beberapa langkah kita udah sampai ke Masjidil Haram. Jadi kita bisa beribadah dengan nyaman ya Bapak Ibu ya. Yang kelima pasti visanya. Alhamdulillah perusahaan Samira sudah bisa mengeluarkan visa untuk para jemaahnya. Jadi insya Allah kita pasti berangkat di Samira ya Bapak Ibu. Samira ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi Samira kita ini sudah 3 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan MURI. Yang pertama itu adalah di masa pandemi kita mendapatkan sebagai peserta umroh paling banyak Bapak Ibu, jemaah paling banyak. Yang kedua itu di tahun 2022 sebagai pembaca talbiyah paling banyak. Yang ketiga itu sebagai jemaah paling banyak Bapak Ibu, dan ini dikeluarkan oleh data Sisko Patuh Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sebanyak jumlah jemaahnya 28.673. Jadi itu merupakan kepercayaan yang tinggi
masyarakat terhadap Samira ya Bapak Ibu, karena memang Samira itu memberikan pelayanan bintang 5 kepada jemaahnya semua. Tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Dan ini di antara 10 tadi ya Bapak Ibu ya, karena memang kepercayaan masyarakat itu sudah tinggi terhadap Samira, jadi kita ini adalah di nomor 1 Bapak Ibu. Nah, nomor 1 paling banyak jemaahnya. Baik Bapak Ibu, kenapa umroh di Samira? Jadi kita di Samira ini Bapak Ibu punya program namanya 3M. Yang pertama itu adalah mudah. Kenapa mudah? Karena para jamaah dan ibu semua ini bisa menerima informasi Samira itu melalui sosial media, dari YouTube, dan juga dari mitra-mitranya yang tersebar di seluruh kota di Indonesia ya Bapak Ibu. Itu kalau tidak salah sekarang mitranya sudah sebanyak 60.000 mitra-mitra di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang kedua adalah murah. Murah itu bagaimana? Jadi gini Bapak Ibu, kita di Samira punya program yang namanya bisa umroh dulu bayar belakangan. Jadi sebenarnya ini adalah keprihatinan dari Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro tadi, karena ada beberapa jamaah yang sudah mendaftar ke perusahaan travel umroh tapi tidak bisa berangkat Bapak Ibu karena tidak ada yang 5P tadi kan. Jadi karena hal itulah makanya Ustadz Fauzi tadi memberi program yang namanya itu berangkat dulu bayar belakangan. Jadi kita ibadah dulu Bapak Ibu dengan tenang, nanti bisa bayar belakangan. Dan itu kita juga ada kemudahan ya Bapak Ibu dengan sistem kerjasama dengan perusahaan jasa keuangan syariah Bapak Ibu, juga sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu bisa juga dicicil 3 kali Bapak Ibu ya, dan tidak payah-payah lagi syaratnya, KK dan KTP saja Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mantap. Ini yang paling memang benar-benar mantap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan pembayaran DP umroh sebanyak 1.500.000, Bapak Ibu sudah dapat perlengkapan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada koper besar 1, dapat juga koper kecil, ada tas ransel, juga ada tempat sendal nanti Bapak Ibu kalau mau beribadah ditaruh di tas ini. Juga ada ini baju, kemeja. Jadi kita tidak susah-susah lagi buat jahit karena dia memang sudah jadi kemeja ya Bapak Ibu. Juga untuk perempuan ada gamis dan juga dapat jilbab juga buku doa, sal. Dan yang dipikirkan benar-benar dengan Samira itu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke tanah suci, itu Bapak Ibu akan membelikan oleh-oleh kan untuk keluarga tercinta. Nah, jadi Samira juga sudah memikirkan ya Bapak Ibu untuk oleh-oleh yang mau dibawa pulang ke tanah air. Itu berupa karton Bapak Ibu. Sudah dapat kita karton 1 dan sudah ada logo Samiranya Bapak Ibu. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini sekilas ya Bapak Ibu yang kita sampaikan tadi ya. Bapak Ibu bisa berumroh dulu, bayar belakangan. Jadi kita kerjasama dengan Amitra, perusahaan jasa keuangan syariah. Ya, itu dengan akad jual beli ijarah multi jasa. Jadi yang kita jual itu bukan ibadah umrohnya. Yang kita jual itu adalah pelayanannya, akomodasinya, transportasi, dan jasa bimbingan di sana nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu akad yang kita lakukan dengan perusahaan keuangan itu tadi Bapak Ibu, ini namanya akad murabaha. Dan di sini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti seperti inilah sistemnya ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ibu, saya tidak sendiri. Kita sudah mendatangkan seorang bapak yang luar biasa, seorang mantan manajer bank dan juga sekarang sudah hijrah menjadi pejuang Baitullah.
seorang pelopor gerakan Pro-Basakti Charter 1 pesawat dari tahun 2016, dan juga seorang leader dan motivator umroh. Saat ini diamanahi tugas sebagai Kepala Cabang Samira Sumatera Barat. Marilah kita kosongkan kelas-kelas ilmu kita yang di luar sana. Kita cinta ilmu dari Bapak yang satu ini. Marilah kita sambut dengan tepukan yang meriah kepada Bapak Budi Luhur. Hai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'a amma ba'du. Maka bersyukur kepada Allah hari ini selalu kita diberikan kesempatan untuk hadir majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, anak-anak soleh soleha, rezeki lancar, dan apapun yang kita niatkan Allah mudahkan. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kabar, kita jawabnya dengan doa. Doanya alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Jadi udah komplit tuh Bu, ya. Setuju ya Bu ya? Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih buat tadi Bu Nofri yang sudah buka acara, dan barusan Bu Ade. Mereka berdua itu adalah mitra-mitra Samira. Mohon doa ini dua orang ini berniat berangkat nanti bulan Juni 2020. Amin. Semoga diberkati. Karena memang mitra-mitra Samira itu Bapak Ibu rata-rata kalau dia berniat semua berangkat. Jadi mitra itu kita berangkatkan. Jadi begitu juga dengan jamaah, nanti kami yang dampingin Ibu ya untuk berangkat umroh. Gitu ya Bu ya. Nah, dan sampai di kesempatan ini saya bertugas untuk menyampaikan inspirasi umrohnya. Kalau tadi Bu Ade menyampaikan bagaimana perusahaannya, berarti Bapak Ibu sudah kenal dengan Samira Travel. Sudah kenal sekarang Ibu ya? Samira Travel, insya Allah aman ya, saudara Pak Rekor Muri, dan punya cabang di seluruh Indonesia, dan keberangkatan itu rata-rata 5.000 orang per bulan, itu banyak. Dan insya Allah selama ini ya berdasarkan data dari Kemenak, Samira adalah salah satu travel yang nomor 1 terbaik ya untuk melayani jamaahnya. Dan Bapak Ibu semua, kalau ditanya apakah semua orang berniat berangkat ke Baitullah? Niat Ibu ya? Oke. Semua orang berniat berangkat ke Baitullah untuk melakukan ibadah umroh. Oke. Izin Bapak Ibu, adakah di ruang ini yang sudah pulang dari berangkat umroh? Ada Bu? Boleh Bu? Ya, yang sudah pulang ada? Boleh tunjuk tangan? Adakah di ruang ini yang berniat? Boleh tunjuk tangan? Niat Bu? Nah, niat ya, yang penting berniat. Jadi, untuk acara kita ini biar lebih Bapak Ibu, kita tuh tidak kaku ya, karena ini adalah Majelis Baitullah. Maka tugas Bapak Ibu yang mau berangkat nggak? Tugas Ibu adalah pertama, pada saat ditanya siapakah yang berniat berangkat umroh tahun ini, Ibu mau tunjuk tangan? Kan niat ya Bu ya? Niat insya Allah masih gratis dulu. Jadi kalau nanti ditanya siapa yang berniat, kita tunjuk tangan. Kedua, tugas Ibu, kita doa nih
Kita doakan siapapun yang berniat sungguh-sungguh ingin berangkat umroh tahun ini, apapun kondisinya, apapun persoalannya, semoga Allah mudahkan dia bisa berangkat tahun ini. Kita jawab amin. Kita coba ya Bu ya. Tadi berniat 7 tangan, siapa yang berdoa jawab amin. Kenapa kita harus 7 tangan? Kita yakini bahwa kiri kanan kita sekarang ada malaikat Allah. Yakin nggak Bu? Yakin. Malaikat tidak nampak, tapi tugas malaikat dia mendoakan. Apa yang didoakan sama malaikat? Siapa yang berniat berangkat umroh tahun ini, kan kita berniat nih, saya 7 tangan. Kata malaikat, ya Allah kabulkan. Kalau malaikat yang berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Maka sekarang Bapak Ibu tidak boleh kita bilang dalam hati padahal mau tidak mungkin. Maka malaikat jawab amin. Maka terjadilah tidak mungkin. Jadi semua setuju 7 tangan? Oke, kita coba ya. Kalau boleh foto nih. Siapakah yang berniat sungguh-sungguh ingin berangkat umroh tahun ini? Angkat tangan. Masya Allah. Semua berniat? Oke, kemudian kita doa. Ya Allah, sang pemiliknya Baitullah, apapun kondisi saya ya Allah, karena hamba rindu ingin datang ke rumahmu Baitullah, maka Engkaulah yang maha menentukan segalanya. Mudahkan kami bisa datang ke rumahmu Baitullah tahun ini. Amin. Bersama keluarga kami. Amin. Berkali-kali. Amin. Gratis ya Allah. Amin. Yang gratis itu yang penting dulu ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai? Jadi semua berniat Bapak Ibu? Niat ya, niat berangkat ke Baitullah. Dan ternyata untuk datang ke Baitullah kita butuh inspirasi. Ini inspirasi umroh. Apa itu inspirasi? Semangat, motivasi. Ya, orang kalau mau lakukan ibadah, dia kalau dapat inspirasi, dapat semangat, dia tidak hitung-hitungan lagi, dia nggak pakai logika lagi. Mau malam pun kalau terinspirasi mau sholat tahajud, kita akan sholat tahajud. Mau bersedekah pun kalau sudah terinspirasi nengok orang sedekah itu tidak ada yang miskin dan tahu ayatnya, kita terinspirasi, maka kita lakukan. Begitu juga dengan ke Baitullah. Ibu kalau sudah terinspirasi melihat orang haji di bulan ini, apa kata orang haji lewat di depan kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah itu lewat di depan kita, busnya. Di atas bus kita lihat ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek baju putih, mereka mau ke Mekah. Kemudian kita bilang dalam hati, ya Allah, saya kapan ya Allah? Dan biasanya kita hari itu, saat itu sudah terinspirasi. Kalau sudah terinspirasi, biasanya kita sudah semangat dulu. Nah, kita butuhkan ke Baitullah inspirasi. Mau haji, mau umroh, mau ibadah apapun, orang yang sudah terinspirasi, dia nggak pakai logika lagi. Kalau sudah nggak pakai logika, biasanya kita nggak hitung-hitungan kalau beribadah. Begitu dulu. Sekarang saya ada kisah-kisah inspirasi. Dulu waktu kami sebelum berangkat umroh, kami juga terinspirasi dulu. Terinspirasi dari cerita seorang nenek yang mau berangkat haji tapi nggak punya uang. Kemudian nenek ini dia coba nabung, ya bertahun-tahun nabung, 5 tahun nabung baru terkumpul 5 juta. Padahal yang harus dia lengkapin sekitar 25 juta. Apa kata nenek? Yang penting hatinya sudah di Baitullah. Yang kita lihat ini adalah film inspirasi seorang nenek mau berangkat haji. Emak nabung 5 tahunan baru dapat 5 juta. Ya cukup 20 juta mesti nabung 15 tahun lagi. Masih ada umurnya ya.
aja enak bener ya. Lo tau nggak? Kali ini gue mulai bareng Doda Herina loh. Gue udah nyiapin baju-baju muslim rancangan Kang Gunawan. Ya boleh aja pergi sama artis. Tapi kan dia kan mesti kerja karena Allah. Emang pergi sama artis ya? Udah, Ken, cepat aja. Yang penting hajinya sah. Sebentar saya tanya Pak. Mbak, kalau nggak pakai orang lain, haji tetap syah kan Mbak? Selama ini Ka'bah cuma ada di ujung lidah. Ketika kita niat dalam kondisi bernyawa hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan kita bisa melihat Ka'bah. Allah. Keluarga emak mungkin nggak mampu untuk nyebrangin lautan itu luas, tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati emak udah lama ada di situ, udah lama ada di situ. Nah, kita sama-sama yang pelawak aja. Itu adalah kisah mak nenek haji. Menurut Bapak Ibu yang lihat, ya, apakah mak itu jadi nenek haji? Jadi, walaupun susah. Nah, film ini Bapak Ibu sebenarnya film inspirasi dan ini banyak terjadi di keluarga kita. Ada ibu kita di kampung, bayang nggak Bu? Ibu kita di kampung, ya. Ada orang tua kita di kampung pengen haji, pengen umroh. Duitnya sudah ada nih Bu, dia sudah tahu. Tapi nggak tahu jalannya. Itulah tugas kita, anak-anaknya, orang yang paham dengan ilmu yang hari ini Bapak Ibu dapat, kasih tahu ke mereka bahwa jangan pernah mundur untuk datang ke Baitullah. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah gambar Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Apa artinya Baitullah Bu? Rumah Allah. Kalau kita berangkat umroh berarti kan kita mau ke rumah Allah. Dan orang-orang yang diizinkan sama Allah datang ke rumahnya ternyata bukanlah orang-orang kaya saja, tidak juga orang-orang dari golongan orang-orang yang soleh, bukan ustadz, bukan ustazah. Tapi orang yang datang ke sini, yang diizinkan sama Allah, yang dipanggil sama Allah adalah pertama yang punya niat. Yang kedua harus yakin. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar cerita bahwa ada orang yang mungkin ekonominya biasa-biasa saja daripada kita, di bawah kita malah pekerjaannya mungkin serabutan, tapi tiba-tiba dia yang dipanggil sama Allah datang ke Baitullah. Pernah dengar? Tiba-tiba orang itu yang datang ke Baitullah mau haji mau umroh itu terjadi. Padahal kita yang mungkin uang kita ada, ekonomi kita lebih tinggi daripada dia, tidak pernah sempat datang ke sini. Pernah terjadi Bu? Pernah. Itu menyatakan bahwa umroh atau haji bukan untuk orang kaya. Ya, kita lafazkan sama-sama Bu. Umroh bukan untuk orang kaya. Ibu setuju nggak? Ya, kita lafazkan. Umroh bukan untuk orang kaya. Sekali lagi. Umroh bukan untuk orang kaya. Rasanya diterima nggak di pikiran kita? Senang nggak kita dengar? Iya. Berarti kalau kita yang belum kaya bisa nggak datang ke sini? Syaratnya adalah punya nih dan harus ya. Udah itu saja. Bapak Ibu, ya. Jadi untuk kesini yang penting punya niat dan yakin. Bagaimana kita caranya berniat? Pertama, Bapak Ibu, niat itu harus Bapak Ibu beranikan menentukan kapan Bapak Ibu mau kesini. Kalau ditanya sekarang, Bu, niat nggak ke Baitullah umroh? Kalau saya tanya, Ibu kan belum berangkat nih, Ibu kapan mau berangkat? Bulan Juli Mas. Tepuk tangan. Itu udah keren tuh. Tapi kan ada orang sebagian
masih ragu-ragu. Cuma untuk menutupi keraguan-raguannya secepatnya, gitu kan? Secepatnya itu ternyata bukanlah orang yang yakin. Orang yang yakin pertama caranya nanti Bapak Ibu tentukan dulu kapan Ibu mau, tahunnya 2026. Berarti tahun ini kan? Kedua kalau sudah tentu bulannya bulan Juli. Ya. Ketiga kalau perlu tentukan tanggalnya. Baru kita doa. Doa itu kan minta. Kenapa orang berdoa? Karena dia memang tidak mampu. Benar? Kenapa kita minta? Karena tidak mampu. Dan ada yang lebih mampu yang akan memberikannya adalah si pemilik Baitullah. Jadi kalau orang merasa tidak mampu, dia harus berani minta. Tapi kata Allah, mintanya harus yakin dan niatnya harus jelas. Contoh 2026 bulan Juli. Gak apa-apa bulan Juli. Kalau perlu tanggal Juli itu udah ada tuh sekarang. Ya, antara 20 dan 29 Juli. Sekarang minimal tentukan bulannya. Baru nanti minta. Kapan mintanya? Kita sering berdoa. Benar nggak Bu? Tapi doa kita selama ini kan dicampur. Benar nggak Pak? Campur tuh Pak. Kalau kita berdoa habis sholat kan, ya Allah berikan kesehatan. Ya Allah lunaskan hutang-hutang. Ya Allah sejahterakan anak soleh, anak pintar. Dicampur. Adapun Baitullah sedikit. Sekarang doanya, Ibu fokus dulu tuh doa Baitullah. Ya, kira-kira ditunjukkan sama guru kami seperti ini. Nanti malam kalau Ibu bisa tahajud, niatkan nanti setelah kita talbiyah doa seperti ini. Ya Allah ya Rabbana, izinkan saya ya Allah, saya mau berangkat umroh ya Allah bersama pasangan saya, bersama ibu saya, bersama ayah saya. Takdirkan ya Allah, mudahkan ya Allah, saya mau berangkat bulan Juli 2026 dengan caramu ya Allah. Jadi udah jelas-jelas kita minta kepada Allah ya, mintalah yang jelas. Bulan apa Bu? Bulan Juli 2026. Kalau berani minta berarti dia yakin. Apa bedanya? Ya Allah, saya mau berangkat secepat-cepatnya. Mana yang yakin? Orang yang minta secepat-cepatnya ya Allah. Yang satu lagi minta bulan Juli ya Allah 2026. Mana yang lebih yakin? Yang menentukan bulan datang pun. Maka kata Allah, orang yang akan datang ke sini dua. Satu, dia berniat, niatnya harus jelas dan yakin. Begitu Bu. Ya, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Baitullah. Sejarah Baitullah. Ya, dahulu belum ada orang ke sini. Belum ada orang bertawaf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengundang orang datang bertawaf. Wahai Ibrahim, saatnya sekarang kamu undang orang untuk datang ke Baitullah untuk bertawaf. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, apakah saya mampu? Suara saya kan kecil. Kalau mereka di depan saya seperti ini, apakah mereka mau saya undang? Kemudian Allah berikan garansi. Maka tugasmu wahai Ibrahim hanya menyampaikan saja, hanya mengundang saja. Urusan memampukan mereka ya sampai ke sini adalah urusanku, kata Allah. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh naik ke salah satu bukit namanya Jabal Qubais. Turunlah ayat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin bin-nasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir riyatina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, wa adzin bin-nasi bil hajj, undanglah mereka untuk datang berhaji. Kalau dulu berhaji Bu, ya sekarang boleh dibilang pokoknya ke Baitullah mau haji mau umroh, undang mereka datang ke sini. Niscaya mereka akan datang, kata Allah, dengan cara satu jalan kaki, dua mengendarai setiap unta yang kurus. Itu artinya ayatnya. Dan mereka semua akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Kita lihat, Allah mengundang kita melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Undanglah mereka datang ke sini, kata Allah. Kira-kira siapa yang diundang? Yang berniat dan yakin. Terus kata yang berniat dan yakin, saya kan nggak punya uang sekarang. Di ayat kedua kata Allah, kalau mereka yakin dan berniat, maka yang tukar jalan kaki pun sampai. Kemudian dengan mengendarai unta yang kurus pun sampai. Apa dia jalan kaki? Nggak punya kendaraan, tidak punya kemampuan. Maksudnya orang yang mungkin ekonominya lemah,
Apa artinya unta kurus? Orang lagi sakit, bermasalah, ekonominya bermasalah, kesehatannya bermasalah semua. Kata Allah, kalau mereka yakin sampai. Kemudian naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Bukit Kubais mengumandangkan satu kalimat. Kata Allah, yang mana pada saat kalimat ini disampaikan, kemudian mereka lafazkan, ya, dan mereka pahami artinya, maka mereka akan bergarasi untuk datang di sini. Kalimatnya namanya adalah kalimat talbiyah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah setelah sampai di Jabal Kubais, Nabi Ibrahim memandangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian kalimat ini diulang-ulang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi setelah itu? Mulailah orang-orang datang bertawaf ke Baitullah. Makin lama makin banyak bertawaf. Dikisahkan saat itu binatang-binatang yang ada di sekitar Baitullah juga ikut bertawaf bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sejarah Ka'bah. Itulah sejarah kenapa orang ramai bertawaf saat ini. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita sudah merasa terundang atau belum ke Baitullah? Sudah merasa diundang belum? Dah. Yang merasa terundang, Bapak Ibu, sekarang kuatkan niatnya, jelaskan niatnya, dan yakin saja. Orang yang diundang, Bapak Ibu, bukanlah orang kaya, setuju? Jadi kalaupun kita nggak punya uang sekarang, kalau memang kita yakin kita udah diundang, maka labbaik kata Allah, datang. Oke? Oh, yakinkah Allah sudah mengundang kita? Yakin? Sudah berapa lama kita berniat? Udah lama. Terus kalau ditanya lagi, kenapa berniat sudah lama tapi belum datang? Kenapa sudah lama berniat tapi belum datang? Karena banyak yang menganggap umroh itu harus banyak uang dulu. Gak punya rezeki, masih banyak kebutuhan, masih banyak pekerjaan, itu dulu. Tapi sekarang lihat ayatnya, wa adin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dawmin riyatina min kulli fajjin amikum. Orang yang diundang, yang merasa terundang, jalan kaki pun sampai, dengan unta yang lurus pun sampai, dan mereka semua akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Siapa yang merasa ayat itu ada di dia, dia nggak punya uang, mungkin akan dengan cara jalan kaki. Jalan kaki itu bukan berjalan ke Mekah sebenarnya, tapi dia dengan sekuat tenaga berusaha untuk datang ke sini. Allah sampaikan nggak? Sampai. Itulah cerita Ahmad tadi. Sekarang yakin gak kita Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh akan sampai ke sini? Yakin gak Bu? Yang berniat tadi bulan Juli, kalau dia sungguh-sungguh, pasang saja niat, jangan lihat uang, maka berniat tidak harus cukup uang. Setuju Bu? Kenapa belum berani berniat bulan Juli Bu? Uangnya nggak ada. Berniat itu nggak pakai uang. Setuju nggak Pak? Berniat pakai uang atau tidak? Kalaulah harus berniat tunggu uang dulu, makanya kita mundur-mundur. Ibu lihat, padahal Allah sudah panggil kita dari zaman Nabi Ibrahim AS. Suratnya sudah jelas di Al-Quran, surat Al-Had ayat 27. Terus kenapa kita belum datang? Karena selama ini kita belum yakin. Maka sekarang Bapak Ibu kita rubah, harus pasang niat dan yakin. Kalau Allah takdirkan semua berangkatnya, bulan keberangkatan kita yang awal kan Juli, ditakdirkan Allah semua berangkat bulan Juli, kita mau nggak? Mau nggak berangkat? Yang mau boleh kita. Siap nggak dikatakan? Siap nggak Bu? Tiba-tiba Allah takdirkan semua berangkat bulan Juli, mau nggak Bu? Siap nggak Bu? Yang siap boleh tujuh tangan, tujuh tangannya tinggi-tinggi Bu. Yakin Bu? Yakin nggak Bu? Walaupun uangnya sekarang belum kelihatan, masih yakin? Harus yakin. Karena kalau kita selalu hitung-hitungan dengan Allah, maka terjadilah seperti saat ini. Coba lihat, sudah berapa umur kita? Ada yang sudah 40, 50, ada yang 60. Ibu bapak belum berangkat bukan gara-gara nggak punya rezeki. Rezekinya sudah ada dari dulu Pak. Tapi kita belum gunakan untuk kebaikan. Betul nggak?
Tapi sekarang tiba-tiba Allah uji lagi, rezekinya memang belum ada. Tapi Bapak Ibu harus yakin, berniat saja. Siap? Dan jangan diundur lagi. Kalau diundur lagi, entah kapan kita bisa berangkat ke Baitullah. Padahal Allah sudah garansi. Siap berangkat Bu? Siap berangkat Bu? Yang siap berangkat bulan Juli boleh tunjuk tangan. Yang siap berangkat dengan cara Allah boleh tunjuk tangan. Masya Allah. Ya Allah, kabulkan semua bisa berangkat bulan Juli ya Allah, dengan cara-Mu ya Allah, bersama keluarga kami. Ya, tidak sekali tapi berkali-kali. Kita lihat Bapak Ibu. Oke? Dan kata Allah tadi pada saat Nabi Ibrahim disuruh naik ke Jabal Qubais, Nabi Ibrahim itu disuruh mengucapkan kalimat tarbiyah. Hafal kok kalimat tarbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Bapak Ibu, karena kalimat itu adalah kalimat janji seorang hamba yang mau datang ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya janji datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Bu, siapa yang berani berjanji, saya undang berdiri, kita mau tabiah sama-sama. Ya. Kita mau tabiah langsung di depan gambarnya Baitullah. Kita bayangkan sudah dekat Baitullah saat ini. Kita bayangkan bahwa Allah akan takdir dan kita bisa berangkat ke Baitullah. Yuk, yang di belakang geser ke depan saja Bapak Ibu, maju ke Baitullah. Semoga dengan tabiah ini Allah mudahkan langkah kita menuju Baitullah di bulan Juli. Ya, tanpa ada kendala. Boleh Bu, yang di belakang biar kelihatan. Pada saat nanti ada kalimat labbaik Allahumma labbaik, itu lambaikan tangan. Lambaikan tangan ke, bayangkan Bu. Kalau belum pejam saja mata, bayangkan kita sudah di Baitullah. Kalau belum rasanya sentuh Baitullah Bapak Ibu, kapan lagi? Terus mohon ampun kepada Allah, ya Allah, jika selama ini saya menunda-nunda ya Allah, jika selama ini saya masih hitung-hitungan ya Allah, maka sekarang kuatkan hati saya. Bismillah, saya mau sedekah waktu, mau sedekah harta, mau sedekah tenaga untuk menunaikan ibadah umroh. Ya Bismillah. Inilah potret dua tanah haram yang insya Allah di bulan Juli ini kita akan sama-sama menginjakkan kaki kita di dua tanah haram, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, atas izin Allah. Maka hari ini ya Allah, kita minta, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun kami hari ini ya Allah yang sungguh-sungguh rindu ingin datang ke rumah Allah itu, apapun kondisi kami ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ya Allah melalui tarbiyah ini, melalui doa-doa kami ini, maka mudahkan semua langkah kami menuju rumah Allah itu. Ya, sama-sama kita lepaskan suaranya, kita tarbiyah sama-sama. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya Allah, janji kami ya Allah, kami akan datang memenuhi panggilan-Mu, kami akan datang memenuhi seruan-Mu ya Allah. Semua nikmat, semua rahmat dan kerajaan hanya milik-Mu ya Allah, dan sekutu bagi-Mu. Maka hari ini ya Allah, izinkan kami semua yang hadir hari ini, yang sudah berangkat ataupun yang belum pernah berangkat ya Allah, mengampuni semua tindak kami. Izinkan kami semua yang hadir hari ini ya Allah bisa datang menuju rumah-Mu pada Juli 2022. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana, jika selama ini ya Allah kami jarang melafazkan kalimat tarbiyah, jika selama ini ya Allah Baitullah masih jauh dari kami ya Allah, jika selama ini ya Allah harta kami gunakan untuk kepentingan dunia kami, maka hari ini ya Allah izinkan kami ya Allah bisa bersujud langsung di depan Baitullah.
Izinkan kami ya Allah bisa berdoa langsung di depan Ka'bah-Mu. Izinkan kami ya Allah bisa bermunajat dan memohon ampun atas semua dosa-dosa kami di depan Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, maka mudahkan semua ikhtiar kami ya Allah, mudahkan semua usaha kami ya Allah. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari ini ya Allah, apapun keadaan kami hari ini ya Allah, yang Allah yang memampukan kami. Kami rindu ya Allah, ini datang berulang. Sama-sama kita memberikan kehidupan kita lepaskan bagian dari hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Ya Allah, kabulkan semua permohonan kami hari ini. Ya Allah, mudahkan semua kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat duduk bagi Bapak. Semoga dengan perhatian tadi makin dekat baik Tuhan, makin dekat, makin dipermudah dalam. Kalaulah kita tahu bahwa ada surat yang Allah sudah berjanjikan untuk datang ke Baitullah, dan Allah garansi, kata Allah, aku undang wahai umat Muhammad datang ke Baitullah. Aku garansi, kata Allah. Gak perlu uang banyak, yang tidak punya uang yang penting yakin. Datanglah walaupun dengan jalan kaki atau menggunakan telepon. Dan mereka akan datang di sana penjuru jauh. Kalau dibedah Al-Quran itu, tidak ada yang sanggup bilang dia tidak mau berangkat. Tidak akan ada satupun umat Muhammad yang menolak untuk datang ke Baitullah. Karena ternyata Allah mengundang, ada janji Allah yang mungkin semua orang ada yang tidak tahu, ada juga yang sudah tahu. Allah janjikan 3 hal setelah sampai di Baitullah. Satu, kata Allah, datanglah ke Baitullah, kemudian mohon ampun atas semua dosa-dosanya. Maka kata Allah, semua dosa orang-orang yang minta ampun di depan Baitullah, semua dosanya diampuni. Itu janji Allah pertama. Yang kedua, maka berdoalah langsung di depan Baitullah. Ibu lihat ini doa, ya. Satu, kata Allah, bukankah semua banyak dosa? Bukankah semua selama ini kita banyak dosa? Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada orang tua. Bisa jadi gara-gara dosa tersebut hidup kita tidak mudah. Bisa jadi gara-gara dosa tersebut penyakit kita tidak hilang-hilang daripada kita. Bisa jadi gara-gara dosa tersebut rasanya kita fakir terus. Kata Allah, datanglah ke Baitullah, maka berdoa mohon ampun di depan Baitullah, maka semua dosanya Allah janji diampuni. Yang kedua, kata Allah, setelah sampai nanti di depan Baitullah, silakan berdoa, maka semua doa kita Allah janji semua dikabulkan. Yakin tak? Yakin. Satu, dosa diampuni. 2, semua doa dikabulkan. Yang ketiga, lanjutkan antara haji, antara umroh 1 dengan umroh yang kedua, maka itu menghapuskan dosa
dan menjauhkan kita dari fakir. Maka tidak ada orang yang pulang dari Baitullah mau haji mau umroh dia jadi fakir atau tambah miskin. Karena hadisnya jelas. An-Nasai, ya. Maka hari ini Bapak Ibu, 3 janji Allah ini harus Bapak Ibu jemput datang ke sini. Untuk itulah Bapak Ibu hadir di sini. Pahami dulu kenapa selama ini saya nggak berangkat. Kenapa selama ini saya nggak berani datang ke Baitullah? Apakah memang benar-benar nggak punya uang? Padahal Allah titipkan rezekinya kepada ibu, kepada anak, kepada pekerjaan, kepada harta benda. Lihat harta kita di rumah. Kalau hanya 35 juta sampai 40 juta dari dulu kita sanggup. Betul apa betul? Betul. Tapi kenapa kita nggak berangkat? Karena mungkin Bapak Ibu nggak tahu apa janji Allah di sana. Maka hari ini sudah tahu. Kata Allah, surat Al-Ahad, kuundang mereka datang. Setelah datang, kujanjikan mereka 3 hal. 1, semua dosa di B. 2, semua doa di 3, tidak ada fakir bagi orang yang pulang dari Baitullah. Yakin? Kalau begini ceritanya, kapankah kita cocoknya datang? Makanya ngambil yang mundur. Bulan Juni itu sudah telah turun, tapi semoga Allah masih panjangkan umur, masih sehatkan badan kita. Amin. Kalau mundur lagi gara-gara kita menganalisa lagi uang gak cukup, ini masih banyak, maka mungkin bisa jadi kesempatan gak ada lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka hari ini Bapak Ibu boleh dipaksakan, yang penting niat dan yakin. Siap Bapak Ibu? Siap berangkat? Tidak ada lagi kata tidak. Begitulah sesungguhnya ilmu Baitullah. Kita lihat, Allah juga janjikan rahmat Allah ada di Baitullah. Pertama, untuk orang yang bertawaf dapat 60 rahmat. Berapa kali kita tawaf? Kita setiap hari tawaf, setiap 5 waktu tawaf, karena hotel kita dekat masjid. Kemudian orang yang sholat dapat 40 rahmat. Berapa kali kita sholat? Berkali-kali kita sholat di depan Baitullah. Kemudian ada lagi 20 rahmat bagi orang yang mau memandangi Baitullah. Jadi kita setelah sholat, setelah tawaf, ibu duduk di pinggir Ka'bah mandangi Baitullah. Itu pun dikasih rahmat. Totalnya 120 rahmat bagi orang yang datang ke Baitullah. Dan nanti Bapak Ibu kita akan gantang kedua masjid. Yang pertama namanya, bisa jadi kita ke Masjid Nabawi dulu, bisa jadi ke Masjid Haram dulu. Di Masjid Nabawi itu namanya di kota Madinah. 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali dibanding di tempat lain di Indonesia. Ya. Kemudian pada saat kita di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Berapa Bu ini? 100.000. 100.000 kali itu ibaratnya 1 kali kita sholat zuhur sudah sama dengan melakukan sholat 100.000 hari. Kalau 1 tahun baru 365 hari. Jadi berapa tahun kita 1 kali sholat di Masjidil Haram? Hitungannya kayak gini. Nih, 365 bagi 100 hari. Dapatnya 273 tahun. 1 kali sholat zuhur sama dengan dapat pahala 273 tahun. Itu 1 kali. Kalau kita lakukan sholat fardu 5 kali dalam 1 hari, maka dikalikan 5, hasilnya 1369. Maka tidak akan ada yang kuat menghitung pahala sebesar itu. Maka pertanyaannya, makanya kalau berangkat umroh, tidur kita, hotel kita harus dekat masjid. Makanya Samira menyediakan fasilitas yang dekat dengan masjid. Maka kurang tepat kalau ada yang mendengar biarlah murah asal sampai enggak, seperti itu ceritanya. Kalau jauh dari masjid, gimana ibu mau bolak-balik ke masjid? Tidak akan sanggup tahajud. Kenapa? Jauh, takut naik mobil. Makanya yang dekat, tapi yang dekat kan harganya mahal. Karena semua hotel-hotel yang dekat memang mahal. Tapi lihat hadisnya, bukankah semua biaya umroh dan haji Allah nanti diganti? Tidak ada fakir bagi orang yang mengeluarkan harta benda ke itu pokok kita. Oke? Dan Bapak Ibu, nanti kita akan ada tempat-tempat yang mustajabah. Tempat-tempat yang pada saat berdoa terhijab dengan Allah, yang ini Multazam, kemudian di belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa, Marwah, Raudah, Arafah, Musdalifah, dan lain sebagainya. Ini tempatnya.
Ini namanya bentuk Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini Masjid Rasul. Kita akan datang ke sini semua. Terus kita juga akan datang ke Raudah di Taman Surga yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian kita juga akan berziarah ke makamnya Rasulullah dan sahabatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Setiap orang yang datang ziarah ke sini Bapak Ibu hatinya bergetar, kemudian rasa-rasa memang Rasulullah itu menunggu kita. Itu yang terjadi pada saat kita ziarah di makamnya Rasulullah. Dan orang-orang yang datang ke Baitullah adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya janji Allah datang menuju rumahmu, saya janji Allah datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah, semua nikmat, semua rahmat hanya darimu, kerajaan milikmu. Ya Allah, saya janji datang ke rumah. Jadi orang yang berani tarbiyah, yang rajin tarbiyah, sebenarnya dia sudah berjanji kepada Allah untuk datang ke sini. Kalau kita sudah berjanji waktu tidak punya uang, maka Allah lah yang memampukan. Maka kalimat ini harus sering-sering ibu lafazkan, namanya kalimat tarbiyah. Datang ke Baitullah meningkatkan keimanan kita. Mereka yang sudah pergi haji dan umroh mendapatkan pengalaman spiritual yang mampu meningkatkan keimanan kita. Jadi nanti masing-masing kita dapat pengalaman spiritual. Terus, apakah orang-orang datang ke Baitullah itu di Samira mereka semua orang mampu? Enggak, umroh bukan untuk orang kaya. Kita pegang, setuju ya? Umroh bukan untuk orang kaya. Ini contohnya bahwa Pak Mulia dia bekerjanya ini, tapi bisa umroh. Bagaimana caranya? Di Samira yang penting Bapak Ibu mulai dulu. Nanti kan mau berangkat bulan Juli. Sekarang Bapak Ibu niatkan untuk sedekah dulu. Apa yang harus sedekahkan? Daftar dulu. Minimal perlengkapan ini. Daftar untuk rekening Samira 1.500.000 niatkan untuk sedekah. Nanti ini diantar semua ke rumah. Itu dilakukan Pak Mulia. Walaupun nanti ke depannya mungkin ada sebagian orang nampak gitu. 1.500.000 saya ada. Saya mau sedekah nih. Karena saya nggak mau nunda lagi, tapi untuk kedepannya, untuk booking nggak kelihatan. Ini dia, Allah yang punya rahasia. Yang penting, ya mau lakukan. Siapa sedekah untuk umroh? Udah bismillah, ya. Nanti niatkan 1.500.000 insya Allah. Jangan lagi itu sama Allah. Bismillah. Dan juga Bu ini Marwati dari Batam, nih jual goreng. Dimulai dengan JPU. Terus, ini Bu Edi nih, mana Bu Edi? Itu Bu Edi. Bu Edi itu inspirasi kita. Sama Bu caranya. Sekarang Bu Edi ya sudah menjadi mitra Samira. Setelah pulang umroh, caranya sama. Nanti Bu tanya ke Bu Edi, benar nggak Bu? Ibu juga memulai dengan 1.500.000. Itu boleh diangsur-angsur saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang penting prinsipnya ini ya. Ada namanya pola. Pola itu seperti orang potong kain jadi baju dia karena ada pola. Jadi sampai dari sini karena ada pola. Ada langkahnya. Oke, langkahnya 4 saja. Berapa Bu? 1 namanya niatin. Apa Bu? Niatin. Pasang nih. Silakan pasangnya. Bulan Juli 2020. Ada yang mau tanya, Pak? Saya kayaknya bulan Juli belum siap Pak. Kenapa belum siap? Kalau urusannya uang, jangan ditawa-tawa. Kecuali ibu memang dia sudah terjanjikan menantu bulan Juli atau apa, itu beda. Kalau uang, jangan lagi. Karena selama ini ibu hanya berniat datang-datang gara-gara ibu takut sedekah uang. Jadi kalau uang persoalannya, yang penting ibu sanggup nggak ibu sedekah 1.500.000 dulu, biar buktikan pada Allah. Udah 1.500.000 niatkan bulan Juli. Pertama namanya berniat. Kedua namanya yakinin. Apa Bu?
harus ya. Nggak ada sekarang, kita harus husnuzon. Sekarang nggak ada, besok insya Allah ada. Nggak punya rezeki sekarang, insya Allah Allah yang mencukupkan. Yakin? Yakin. Yang kedua namanya yakinin. Jadi harus yakin, hakul yakin. Yang ketiga namanya lakuin. Apa bu? Dilakukan. Ibarat ibu mau berobat ke rumah sakit, datang ke rumah sakit tapi nggak dipanggil-panggil sama dokter. Kenapa nggak dipanggil? Ternyata nggak daftar. Tapi pada saat kita daftar, apa yang kita dapat? Nomor antrian. Nah, ibu daftar dimanapun tetap dapat nomor antrian. Daftarlah segera supaya dapat antrian baik-baik. Niatkan, ya Allah, kalau hanya segini ya Allah menonton saya, tapi saya mau daftar, udah bismillah. Biarkan Allah yang mudah. Yang keempat nanti ibu ceritakan. Ibu harus ceritakan apa yang ibu dapat hari ini kepada keluarga. Semoga dengan bercerita itu orang mendoakan kita, kita mendoakan orang lain. Siap Bapak Ibu? Siap? Yakin? Maka mulai hari ini coba lihat perjalanan kita selama ini. Ternyata ada di surat Al-Hajj ayat 27 kita sudah diundang Allah untuk datang ke Baitullah. Itu betul apa tidak? Jadi kita lihat ya, Allah mengundang kita. Siapakah yang diundang sama Allah? Semuanya. Mau yang punya uang atau tidak, mau yang sakit atau sehat. Nanti mau baca. Kemudian ternyata ada kalimat selanjutnya, Allah bukan undang saja, ternyata bagi yang mau datang kata Allah dijamin jalan kaki pun datang. Makanya ada orang yang ekonominya di bawah kita datang dia. Jadi bukan untuk orang kaya. Unta yang kurus pun datang. Apa dia unta kurus? Bisa lagi sakit, lagi kurus, lagi bermasalah, datang. Dan Allah menggaransi semua akan datang dari segenap penjuru. Itu isinya. Ibu pahami itu. Ternyata kalau saya mau datang, sungguh-sungguh Allah yang mampukan. Yakin? Itu yang penting. Terus ternyata Allah bukan sekedar undang kita, ada janji Allah setelah sampai di Baitullah. Wahai bagi yang pernah berdosa, bagi yang banyak dosa pernah maksiat, datanglah. Maka mohon ampun atas semua dosa-dosanya. Maka semua dosanya akan diampuni. Yang kedua, dibolehkan berdoa sepuas-puasnya. Apapun kata Allah, apapun yang mereka doakan dikabulkan. Dan yang ketiga, yang membuat kita itu bisa berlari ke sana, Allah garansi tidak akan fakir bagi orang yang datang. Sekarang saya tanya, ibu pernah melihat orang yatim miskin pulang haji dan umroh? Kalau dia benar caranya, maka sebaliknya yang terjadi. Jangankan dia yatim miskin, Allah angkat derajatnya. Siap datang ke Baitullah? Siap berangkat? Sekarang saya mau tanya itu, yang siap, yang punya niat kok, saya nggak tanya uang. Yang siap sudah pasang niat, saya mau berangkat bulan Juli ya, boleh. Yang yakin, ya Bu, saya undang semua yakin, kita ke depan, kita doa sama-sama. Ya. Nanti silakan terima surat cintanya, nanti setelah berdoa diisi. Oke, setelah berdoa nanti ibu isi dengan sepenuh hati, ya, dan niatkan supaya memang benar-benar bisa berangkat. Ya, siapkan. Sini Bu, ibu berdiri sini dulu, semua sini. Nanti tinggal diambil. Yang sudah nggak usah lagi, yang belum pernah menuliskan niatnya. Maju semua, kita maju semua, kita berdoa. Kita maju, kita berdoa. Yang belum minta kertasnya pegang. Udah. Yang belum saja, oke? Nah, ya kita sama-sama berdoa. Boleh semua di sini, Pak bisa di sini, Pak. Kita doa sama-sama.
Terus caranya begini, goyang. Kalau bunda udah terima kopernya semua, alhamdulillah ya. Ya, nanti habis ini ya. Jadi ibu-ibu juga sama caranya. Yang penting niatkan. Ayo mitra sini semua. Jadi caranya di Samira begini. Yang penting kita tak mau lagi mundur-mundur sejenak. Kalau memang Allah permudah kepada, kalau Allah permudah kepada caranya, kami setuju. Ternyata untuk Baitullah siapa yang memang mau memberanikan diri, dan Baitullah itu boleh didorong. Kenapa boleh berangkat karena saya dorong? Cara mendorongnya ibu beranikan bahwa umroh itu bukan untuk orang kaya, udah pasti. Karena kaya pun kita kalau nggak buka hati nggak sampai. Caranya sekarang mulailah dengan pendaftaran ini 1.500.000 ini, ambil kopernya, bawa di rumah. Setelah di rumah rasanya beda. Setelah itu ibu ikutin apa yang terjadi, itulah yang terjadi di video ini. Oke? Terus Bapak Ibu, selanjutnya kan kami undang-undang bos Bapak ada manasik beberapa kali nanti ikut terus. Jadi Samira bedanya yang mau berangkat ataupun tidak berangkat boleh ikut manasik, yang penting kita belajar semua. Enak nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Mau nggak jadi pun berangkat, yang penting ikut manasik biar dapat ilmunya. Oke? Sekarang kita foto dulu. Ada sana. Ibu yang pegang ini sini. Sini Bu, sini. Ini kameranya. Ayo yang sana dulu, ada sana kita foto dulu. Oke ya, sambil pegang surat cintanya semoga semua nanti ya, Pak ya, Dis, fotonya nanti salah 3 masjid kayak gini. Ini 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa. Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita menghadap ke sana, kita berdoa bersama. Kita tutup acara kita dengan berdoa bersama. Ibu ngadep sini. Di sini dulu Bu. Ngadep sini. Ngadep sini. Ya. Formulirnya tetap di depan. Sambil istighfar. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika Bapak Ibu, semua calon-calon pembawa calon-calon terpilih. Bagi yang sudah pernah berangkat, bagi yang sudah pernah berangkat coba yang kali ini sudah pernah berangkat, juga bagi yang belum pernah berangkat. Pada saat pertama sekali tangan ini, tubuh ini menyentuhnya kayak kiswah.
Yang orang rasakan adalah ada sesuatu aliran listrik mengalir ke badannya dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Yang ada hanya dia berpikir, ya Allah, Engkau takdirkan. Boleh suaranya? Kita ulang yang waktu ya. Ada gangguan sedikit. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita sampai di Baitullah, pada saat orang menggosok-gosokkan tangan ini, sebenarnya pada saat itu dia lagi tidak bisa mengingat apapun. Apapun jabatannya, apapun kekayaannya, siapapun dia, yang dia ingat Allah itu baik. Dan dosa-dosa biasanya dikemukakan, dinampakkan semua. Dosa-dosa kita seakan-akan nampak. Disitulah orang tidak bisa menahan air mata. Maka hari ini, Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu bayangkan kita sudah datang di Baitullah, kita sudah berada di Ka'bah, kita lagi doa. Kalaupun selama ini kita masih mundur-mundur, belum berangkat-berangkat, bukan karena kita miskin, yakinlah itu bukan karena kita miskin, bukan karena kita nggak punya uang, tapi gara-gara mungkin bisa jadi Allah masih butuh. Maka hari ini minta kepada Allah, mampukan ya Allah, mudahkan ya Allah. Umur saya mungkin nggak mudah lagi ya Allah, umur saya nggak tahu panjang atau tidak. Maka hari ini minta minimal sekali dalam hidup kita bisa berangkat kepada Allah. Saya izin pimpin doa kali ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah, ya Rabbana, Sang pemiliknya Baitullah, terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami berkumpul di majelis Baitullah. Hari ini ya Allah, kami dapat informasi ya Allah, bahwa menuju rumahmu bukanlah perkara uang semata. Ya Allah ya Rabbana, ada 3 janjimu ya Allah bagi umatmu yang sungguh-sungguh ingin datang ke Baitullah. Pertama ya Allah, Engkau berjanji akan menghapuskan setiap dosa-dosa orang yang sampai di depan Baitullah. Yang kedua ya Allah, Engkau berjanji apapun yang didoakan ya Allah sama hamba di depan Baitullah, Engkau berjanji kabulkan ya Allah. Dan kami makin kuat hari ini ya Allah, bahwa tidak ada fakir bagi orang yang pulang dari Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah kami selama ini ya Allah. Kami merasa fakir selama ini ya Allah, kami merasa tidak mampu untuk datang menuju rumah-Mu Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, Sang pemilik Baitullah. Begitu juga dengan kedua ibu kami ya Allah. Ada sebagian dari ibu kami, ayah kami berangkat ya Allah haji ataupun umroh. Maka hari ini ya Allah, izinkan kami sebagai anaknya, jika hari ini mereka masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya. Izinkan kami anak-anaknya membawa mereka untuk berkeliling Baitullah, untuk bisa mencium kaki suami dan berdoa langsung di depan Ka'bah. Jika hari ini ya Allah, ibu kami ya Allah sedang memanggil rahmatullah, izinkan ya Allah kami anak-anaknya membadalkan umroh atau berhajinya. Ya Allah ya Rabbana, siapapun kami hari ini ya Allah yang bersungguh-sungguh memindahkan ya Allah ke rumah. Sudah lama ya Allah kami rindu ya Allah. Kami tidak tahu apakah umur kami masih panjang, apakah tubuh kami masih sehat. Maka izinkan kami sekali ya Allah, minimal dalam hidup kami, kami bisa sholat di Masjidil Haram, kami bisa bertawaf keliling Ka'bah-Mu ya Allah sebanyak 7 kali. Kami bisa ya Allah langsung berdoa di depan Baitullah. Kami bisa ya Allah bermunajat langsung di depan Baitullah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami bisa mengajak anak-anak kami, mengajak keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan semua kami. Allahumma arzuqna ziyaratan baitikal muazzam wa rasulikal muqarrab fi hadzal am wa fi kulli bi asalil hal. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah karunia-Mu kepada kami agar kami
Rasulmu yang mulia Muhammad SAW. Tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah, bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama ibu dan ayah kami. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami bisa berangkat dengan keadaan sebaik-baiknya kami. Terima kasih ya Allah atas hari ini. Ampuni ya Allah atas semua dosa-dosa kami. Kabulkan ya Allah semua doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih telah duduk kembali. Kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita bahas dari siang sampai sore ini hanya membuat keyakinan kita tugas Bapak Ibu selanjutnya, silakan isi surat cintanya, buat nama kita, kemudian boleh ibu-ibu yang sudah mengangkatkan diri itu boleh ibu kapan boleh boleh. Ini kemarin datang minggu lalu. Ibu mau berangkat kapan? Juni. Jadi ini contohnya. Jadi memang harus seperti ini. Yang ibu mulai kan dulu dari 1,5 juta yang tadi koper kita bawa. Itu ya. Terus rasanya gimana? Beda rasanya. Itu ya penting. Jadi buat teman-teman semua, sekarang bagi yang baru datang, isi formulirnya, niatkan juga sedekah 1.500.000, ibu nanti bawa koper itu dulu langkah awal. Jangan pikirkan yang selanjutnya. Bismillah ya, dengan cara inilah tadi Bu Eli, Pak Bapak dari Cirebon itu bisa berangkat. Jadi langkahnya mulai dengan yang mudah dulu. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu, semoga Allah mampukan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Bapak Ibu sungguh-sungguh maka berniat dan yakin. Itu ya Bu ya. Terima kasih Pak Ibu, bawa hari ini kopernya langsung ya. Oh dari sini. Semoga dimudahkan ya. Baik, yang lainnya juga seperti itu, nanti dibantu sama mitra-mitranya, silakan dikapit, jika sudah punya keuangannya silakan ditransfer bantu, dan insya Allah uangnya tidak hilang. Karena yang bertanya ini Pak, kalau sudah saya setorkan 1.500.000 dapat koper, kemudian tiba-tiba PT umur tidak bisa berangkat, ini nggak pernah hangus, dia bisa digunakan sama keluarga besar kita. Itu Pak. Jadi yang penting kita terdaftar dulu. Karena ada orang tuanya memang tiba-tiba setelah beli koper, umurnya pendek, anaknya yang melanjutkan dan tidak pernah hangus. Jadi aman Ibu ya, dan ini haknya jamaah. Itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Semoga langkah kita ke Baitullah selalu diberkati Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, insya Allah sudah yakin dan tekadnya sudah bulat ke Baitullah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan ditunda-tunda lagi. Silahkan diisi surat cintanya Bapak Ibu. Silahkan diangkatkan, kalau ada uangnya 1.500.000 sekarang, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung diserahkan sama mitranya. Nanti insya Allah para mitra dibantu bundanya untuk mengisinya. Oke, kertasnya udah dibagikan Bapak Ibu. Oke, semoga kita berangkat bulan Juli ini. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, bagi yang ada yang mau tanya jawab, insya Allah setelah acara selesai kita bisa tanya jawab. Baik Ibu, sampai di sini dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu di Baitullah bulan Juli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ragu dengan portfolionya bisa dibantu para mitra. Ya, sambil menunggu sidangan yang akan kami butuhkan kepada Bapak Ibu, boleh diisi dulu. Dan sebentar lagi waktu asar masuk, boleh sholat dulu bila ada yang mau ditanya. Yang siap koper sekarang sudah tersedia, jadi kami sudah ingin menyerahkan kepada Bapak Ibu. Bila ada yang sudah siap 1,5 jutanya, mari silakan. Dan kalau ada yang belum, itu juga boleh kita mulai angkatnya. Berapapun yang Bapak Ibu sanggup, bismillah. Isi surat cintanya, formulirnya, nanti minta sama Allah cukupkan. Amin ya rabbal alamin. Oh, dibuatkannya ya. Boleh? Ya, nanti kita dokumentasikan dulu. Masih ada lagi yang mengisi formulir, boleh dibantu sama undangan siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.